Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai sebaiknya kita berdoa dulu ya. Tadi yang berangkatnya paling pagi siapa? Doni. Iya, Pak. Oke, Mas Doni, saya kasih kesempatan karena bentuk apresiasi saya. Silakan pimpin doa. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita mulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih buat Mas Doni ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Siap mengikuti pelajaran ini? Siap. Oke. Sebelum lanjut ke pelajaran, saya absensi dulu ya. Aditya Tabah, Ahmad Alfi, Bayu Dwi, Doni Kristianto. Oke, Dwi Uswatul, Excel, Ega, Fahrani, Febrian, Firdaus, Frenatan, Galih, Imam, Jayus, Laili, M. Hamidi, Marvel. Ya Mas, izin. Oke. M. Fazil, izin lagi ya. Merafif, Muhammad Ali Yahya, izin. Mutiara, Widya, Prastomo, Rahma, Raikan, Rio, Rizky, Satria, Safa, Septian, izin. Tunggul, Utama Raffi, Yunas, Saskia. Ya, untuk bulan-bulan Agustus ini banyak yang izin ya, karena mungkin ada karnaval dan lain-lain sebagainya. Oke, ini saya lihat kalian seragamnya harusnya pakai wirpak ya. Nah, karena salah satu keselamatan kerja itu harus lengkap gitu, harus pakai wirpak. Nah, kalian boleh mengikuti pelajaran ini, tapi kalau mau yang praktek tetap menggunakan aturan safety itu. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pelajaran, kita ice breaking dulu. Kalian suka nyanyi kan? Ya, kita nyanyi lagu Tanah Air ya. Nanti sama-sama biar semangat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tinggalkan hilang dari lalu. Tanahku yang
Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau hargai. Airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak lupakan, engkau ku banggakan. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Semangat sekali ya untuk hari ini kalian. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Ya, sekarang kita review materi sebelumnya ya. Kemarin pembelajarannya apa? Ada yang masih ingat pembelajaran pertemuannya kemarin? Kalian belajar tentang apa? Ya, menyalakan CNC. Terus apa lagi? Matikan. Terus G-code sama M-code. Oh ya, oke. Sekarang saya ada pertanyaan untuk kalian ya. Mesin apa yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kuburan, terutama yang mesin CNC? Mesin apa? Bubut dan milling. Ya, ini bubut, itu yang milling. Terus sudah pernahkah kalian melihat operator mengoperasikan mesin CNC? Sudah, bisa di YouTube, bisa sewaktu ada kelas kalian yang praktek di sini. Ya, so yang ketiga ini tadi sudah yang sama ya. Lanjutnya, setelah kalian melihat tadi yang apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat apa ada operator mengoperasikan mesin CNC, apa yang Anda pikirkan? Ingin mempelajari. Oke. Ada yang ingin cita-cita jadi operator mesin CNC? Ada? Yang cewek? Ada? Ini
gajinya itu luar biasa karena jarang yang bisa gaji untuk jadi operator mesin CNC ini sangat lumayan. Kakak kelas kalian itu ada berapa yang di PT di area Tangerang dulu angkatan pertama itu gajinya lumayan banyak, sama bapak ibu guru kalah menang kakak kelas kalian. Namanya Mas Setiawan itu ya. Ya nominalnya saya nggak bisa sebutkan di sini. Yang jelas di atasnya Bapak ya di atas UMR lebih bisa 2 kalinya. Apalagi di daerah sana. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kompetensi dasar atau pelajaran hari ini kita memahami persiapan pengoperasian mesin CNC. Nah, di dalamnya itu kita akan mempelajari K3 dalam mengoperasikan mesin CNC. K3 masih ingat apa? Kesehatan, keselamatan kerja. Yang di Wirbak itu ada logo-logonya. Nah, ini safety first. Oke. Terus cara menyalakan dan menghidupkan mesin. Terus cara setting tool, setting nol benda kerja, dan fungsi-fungsi tombol di CNC, karena kemarin saya sudah pernah menugasi itu ya. Nanti kalian bisa mempraktekkan. Oh ya, untuk materi ini di CNC kalian dan saya sendiri bisa berkolaborasi dengan guru matematika, guru bahasa Inggris. Karena di pembelajaran CNC banyak istilah-istilah bahasa Inggris. Kalau kalian belum paham artinya, bisa nanti tanya-tanya ke guru bahasa Inggris. Mungkin nanti untuk cara membuat menyalakan, nanti ada tugas untuk kalian. Kalian nanti ada tugas membuat video, mungkin nanti pengucapannya dalam bahasa Inggris, seperti itu. Latihan, salah nggak apa-apa. Yang penting kita mulai belajar, berusaha, boleh. Nah, kalau yang matematika, karena di CNC itu ada kuadran Kartesius, tahu? Kuadran Kartesius kayak grafik itu. Kalau kuadrannya sebelah kanan X plus Y plus, nah itu nanti agak berbeda sedikit dengan yang di CNC. Nanti itu untuk pelajaran selanjutnya bisa saya kasih tahu ke kalian. Next ya. Nah, tujuan pembelajaran ini supaya kalian mampu memahami pengoperasian mesin CNC. Ya, itu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kalian coba buat kelompok. Yang sebelah sini saya buat 2 kelompok aja ya, karena kita mesinnya hanya 2. Berarti yang sebelah sini kelompok 1, sana kelompok 2, atau sini kelompok CNC bubut, yang sana CNC milling atau CNC fresh. Oke, udah siap ya kelompoknya? Oke, nah ini ada motivasi untuk kalian. Jangan sampai kita dikuasai oleh mesin, tapi kita harus bisa menguasai mesin. Walaupun kita belum memiliki mesin yang lengkap, tapi kita harus bisa mengoperasikannya. Dari dulu saya seperti ini motivasinya. Dulu kita belum punya mesin, tapi kelas kalian berani lomba sampai ke tingkat provinsi. Walaupun padahal belum punya mesin CNC bubut, milling belum punya, tapi dia sudah berani maju ke provinsi. Bisa belajar dari video tutorial, bisa belajar dari software-software. Sekarang kan banyak, ya kan? HP kalian sekarang sudah canggih. Bisa buat aplikasi yang banyak, terutama mengenai mesin-mesin CNC. Nah, ini contoh-contoh di gambar. Itu ada yang sebelah kiri manual ya. Nanti yang sebelah kanan itu yang CNC. Nah, ini produk-produknya. Kalau yang manual hanya apa ya, terbatas ya. Kalau di CNC itu bentuk yang rumit-rumit, yang sebelah kanan itu bisa dikerjakan itu ya. Next ya. Nah, ini ada link materi ya. Saya share, kita masuk ke LMS. Nanti kita
melihat isi LMS tadi, link tadi yang sudah saya share, bisa kalian buka lewat HP masing-masing, bisa juga kalian perhatikan di layar sini. Nah, ini LMS sederhana buatan saya. Di sini berisi materi-materi. Jadi materinya ini tinggal kalian klik. Udah bisa semua kan mengakses ini LMS-nya. Password dan usernya sudah saya kasihkan. Ya, yang pertama ini mengenai keselamatan kerja. Ini video saya sewaktu kemarin pelatihan. Saya membuat video ini bersama teman-teman dari jurusan DKV dan jurusan pemesinan. Ini tunjukkan dari pusat ya. Jadi saya di Bandung buat video ini. Di video ini keselamatan kerja pada mesin bubut manual. Nah, nanti kok ini di CNC perbedaannya apa? Tidak ada perbedaannya, sama, hampir semua sama. Keselamatan kerja di mesin manual sama CNC. Oke, kita saksikan ya videonya. Kenapa nih? Kejatuhan ini bisa Pak. Di bengkel penyelesaian bubut, kita harus menggunakan APD lengkap. Yang pertama adalah kacamata kerja. Yang kedua, kita pakai wepak. Tiga, wajib menggunakan sepatu safety. Dan kita perlu lagi. Kacamata safety berfungsi untuk melindungi mata dari serpihan logam. Pakaian kerja melindungi tubuh kita dari serpihan logam dan bagian-bagian mesin yang ada. Sepatu safety melindungi kaki kita dari tertimpa, terpleset, dan tergores. Sekarang kita masuk ke area guna bahaya. Lihat bagian kedua mesin bubut ini. Kalau berputar, kecepatannya bisa sangat tinggi. Jangan sekali-kali menyentuh benda kerja atau alat potong saat mesin menyala. Bahaya banget. Contoh nih, ngobrol saat mesin duduk dan bermain HP. Ingat, fokus saat bekerja. Jangan bercanda di dekat mesin. Selalu ikut SOP atau standar operasional prosedur. Nah, sekarang ada asesmen ya. Di video ini sengaja dibuat singkat supaya kalian paham ya. Tadi ada beberapa alat safety. Ini ada asesmen, ada pertanyaan di pemesinan bubut manual ya. Ini sama dengan di CNC. Tadi alat keselamatan kerjanya apa aja? Kacamata, terus wepak, sepatu. Nah, fungsinya untuk apa aja kacamata? Ya, terus wepak? Ya, terus sepatu safety? Ya. Ya, terima kasih tepuk tangannya semua. Nah, kalian begitu melihat video yang ditanyakan, paham ya? Kita cek ya untuk peralatannya apa aja. Ini apa? Kacamata, wepak. Selanjutnya sepatu safety atau sepatu safety itu di ujungnya sini ada besinya. Dan kalau ketimpa benda keras aman.
menjadi operator mesin bumi yang aman, disiplin dan profesional. Mulai dari hal kecil, disiplin menggunakan APD dan taat SOP. Karena keselamatanmu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, itu video pembelajaran saya yang pertama. Ini contohnya terpleset, makanya kalian harus hindari. Nah, ini yang video kedua, cara menyalakan mesin CNC turning. Ini saya kasih video hanya di turning. Kalau di milling itu hampir sama. Ini videonya saya membuat pada waktu COVID, jadi masih memakai masker, nggak boleh macam-macam. Saya disuruh menyampaikan ke siswa, jadi ya saya membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat mesin SK CNC 980 EB3i. Ini mesin turning atau mesin bubut. Nah, kalau cara menyalakannya, kita tarik tombol on-nya, bisa juga kiri, kita nyalakan. Nah, setelah kita nyalakan, tombol emergency kita tarik, terus kita nyalakan. Kita tunggu sampai menunya keluar, sampai keluar. Nah, sebelum dipakai, kita wajibkan aja untuk merekam. Merekam itu fungsinya untuk mengecek titik awal mesinnya. Caranya ada berbagai macam. Kalau bisa pakai ini namanya MPG atau MPG ya, bisa manual. Nah, kita coba pakai manual aja, kita nyalakan klik tombol manual, terus kita geser setnya ke kiri. Nah, misal kurang cepat bisa bikin rapid. Pergerakan di tengah aja, duduknya bisa. Kalau ini kita punya tombol mesin zero, ini zero mesinnya. Kita klik X dulu, baru mesin. Dia akan otomatis tombolnya. Setelah ini mesin siap dipakai. Ya, itu tadi cara menyalakan. Ini menyalakan CNC mesin bubut atau turning. Ya, seperti itu tadi. Terus kita lanjut setting tool. Ini juga di mesin CNC bubut. Oke, kita lanjut untuk setting tool. Nah, kita pasang tegangan dulu. Kita tekan. Terus kita tekan pedal, kita injak pedalnya. Ini otomatis ditekan karena ini waktunya sudah ditulis. Nah, setelah kita pasang pedalnya, kita kembali ke sini. Kita lihat ke menunya, menu tool ya. Terus kita pencet ke program. Nah, seperti ini. Kita panggil, ini toolnya masih tool 2. Kita klik. Nah, ini tombolnya ini kita masih ke tool 2. Ini tool 2 ini kebetulan untuk finishing. Kita nanti ke tool 1 ya, untuk stamping. Kita panggil aja. Kita masuknya ke NDI ya, jangan lupa kalau nggak ke NDI itu nggak bisa ketik. NDI T 0101 TOP. Terus kita sekosat. Nah, ini akan berputar. Nah, setelah berputar, kita nyalakan mesinnya. Nyalakan mesin.
N3 atau N03 rata-rata. Berarti syarat baru jam N3 terus S, terus speednya berapa? Misalkan 600. EOB cycle start. Nah, dia otomatis berputar. Dia caranya speednya 600 sesuai yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita klik ke NPD, kita pakai ini aja ya. Bisa pakai manual, bisa pakai manual. Kalau pakai manual, kita tinggal geser. Nah, kita tinggal mendekatkan. Terus kita lihat di sini, kita ganti ke NPD. Kalau bergerak ke kiri, pakainya kita di tombol Z. Nah, ini berapa kali ya kecepatannya speednya ini pakai ini. Kalau 100, nah cepat, turun agak lambat, gitu. Nah, kita tekan, terus kita tambahkan ini ceknya, satukan. Setnya sama ada ini. Karena ini bendanya agak goyang, kita makan aja. Kalau bendanya agak kedekat spindolnya ya. Setnya tambahkan ke arah spindol karena ini bendanya agak oleng. Terus supaya pengukurannya tepat, kita agak dekatkan ke spindolnya. Kita pelankan. Nah, kira-kira setelah sudah, kita geser ke kiri lagi, ke kanan. Kita jalankan. Terus kita tekan reset supaya berhenti. Kita taruh terus pakai micrometer. Misalkan kalau mikrometer harus dinolkan dulu ya, harus dinolkan dulu. Nah, harus nolnya sejajar, dikalibrasi. Kalau nggak nol harus dikalibrasi. Nah, kalau nol kita ukur, tapi yang ujung ada ujung ya. Ini untuk setting sumbu klik dulu. Nah, setelah bunyi ini kita kunci supaya nggak bergerak. Kita geser, kita lihat, kita ukur, kita lihat nilainya berapa. 11,49. Nilainya 11,49. Kita masukkan ke offset ya, setting tool. Tadi tool nomor 1 ya. Sumbu X, X-nya dulu kita arahkan pakai ini, terus kita pilih offset, tombol menu ini mana, clear, kemungkinan itu yang hapus hanya ini saja. Kalau clean yang lain itu menghapus semua, kita pakai clean term ini. Terus kita masukkan harga X-nya tadi berapa? X ya, jangan lupa X 11, atau titik 49. Terus miskin. Nah, ini otomatis berubah harganya. Nah, ini setting X sudah selesai. Kita setting sumbu Z. Nah, kalau kita setting sumbu Z itu, kita lihat dulu kita mau membuat apa dulu. Membuat
kalau misalkan kita buat benda kerja ini untuk benda kerjanya kan 109,9 panjangnya, paling enggak angka amannya berarti Z-nya lebih dari ini. Kita buat 114 atau berapa, terus ya terserah kita, yang penting aman, nggak ada di pintunya ini. Nah, kita coba aja. Misalkan kita geser cari tolong ya, kita nyalakan dulu ke manual, cycle start. Nah, kita pakai biju lagi, kita gerakkan. Ini dimisalkan ya, misalkan benda kerja ini sentralnya di ujung benda kerja ini. Kita geser. Nah, kita tumpukan, hanya menggeser sedikit saja. Bisa pakai kertas juga bisa, tapi kalau pakai kertas itu harus dihitung dulu dan bola atas saja. Nah, bisa biasa kita kembali ke sini, kita masukkan, boleh kita ini nggak boleh digeser-geser ya, gesernya nggak boleh digeser. Kita masukkan ke sini, pilihnya apa? Clear, ion, istirahat. Dan di clear kita masukkan Z0, miskin. Nah, makanya nanti berubah, berarti nanti nolnya di depan sudah kerja itu. Begitu caranya. Untuk setting kalau satu, demikian juga untuk yang lain, kalau dua, tiga, ini maksimalnya punya 4 karena tidak pakai karet ya. Ini maksimal ada 4. Tinggal kita baca berapa. Ya, ini tadi setting tool untuk yang CNC boot ya. Karena kita materinya nggak sampai ke situ, kita lanjut video selanjutnya. Ini ada simulasi. Simulasi ini setelah kita setting tool, dia menguji lintasan program kita sudah benar apa enggak, itu melalui simulasi. Di sini ada fasilitas untuk simulasi untuk mesin CNC kita yang ini. Ini ada cara ngopi flash disk ke CNC. Ini kalau setelah kita membuatnya, kalau kita pakai Mastercam ya, kita programnya dibuat, cara ngopinya seperti apa. Nah, itu nanti kalian bisa lihat, bisa kalian akses di LMS ya. Ini ada lanjutnya eksekusi. Terus ini yang terakhir cara mematikan. Cara mematikannya seperti ini sedikit. Mematikan bagiannya setelah kita buat tadi, kita ambil bedanya, terus kita kembalikan lagi posisi kepala empatnya ke sana. Terus kita jangan lupa kita masin zero supaya kembali ke posisi 0 mesinnya. Masin zero, jangan lupa X-nya dulu, baru Z. Nah, setelah berhenti, kita matikan. Kotak-kotaknya kita tekan, hemat bensinnya, baru tekan sampai ini. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi cara mematikan mesin. Tapi kalau berdasarkan pelatihan saya, sewaktu saya mengikuti pelatihan, mematikan mesin itu tidak usah di mesin zero, tapi kita geser ke tengah-tengahnya, tengah-tengahnya mesin ya, supaya apa ya, keseimbangan biar imbang, biar gak cepat rusak, katanya seperti itu. Jadi saya ngikuti setelah pelatihan, belum saya matikan, saya taruh di tengah, termasuk di mesin CNC yang fresh itu. Oh ya, sekarang kita mempraktekkan ya. Tadi kita bentuk 2 kelompok. Sekarang
saya minta 2 siswa yang CNC bubut. Siapa? Ya, silakan ke sini. 2 orang ya. Ya, ini nanti kalian yang satu menyalakan, menjalankan ini dan mematikan, satunya mengubah tool atau merubah alat potongnya ini, ya kan? Silakan dikerjakan. Mas siapa? Muhammad Rafif. Ya, oke. Nah, cara menyalakannya ya, tekan apa tadi? M3 S terus kecepatannya ya, oke. Terus mematikannya F5. M5. Oke, ya. Terus cara merubah toolnya, Mas Doni ya ini ya, Mas Doni. Ya, ini tadi T berapa ke T berapa? Dari T3 ke T1. Oke, dari T3 ke T1. Ya, terima kasih Mas Doni dan Mas Rafif. Silakan duduk kembali. Beri aplausnya, tepuk tangan buat teman kalian. Saya harap nanti yang lainnya juga bisa semua ya, karena nanti ada tugas membuat video. Nanti saya contohkan contoh video dari kelas kalian yang dulu. Jadi menyalakan, memutar spidol, terus memberhentikan, sama toolchain atau dan yang lainnya. Nanti saya minta sewaktu kalian buat video gunakan keselamatan kerja ya, harus pakai WIRPAK. Ini yang saya contohkan kakak kelas kalian karena dulu masih zaman pandemi. Jadi saya tidak boleh memaksa harus memakai sepatu safety atau WIRPAK karena masih masa pandemi dulu. Kalau sekarang sudah nggak ada, jadi kalian harus memakai keselamatan kerja sesuai yang diajarkan hari ini. Ya. Sekarang untuk yang mesin CNC milling 2 orang, silakan. Coba. Ya, MTI. Input cycle start. Ya, ini menyalakannya tadi M3 S-nya 500 ya. Ini sama dengan yang di bubut ya. Perbedaannya kalau sana pakai EOB atau end of block, kalau di sini pakai data input. Ya, oke. Sekarang matikan spindolnya. Ya, oke. Lanjutnya coba ganti tool. Ini kan tool 1, coba ganti tool nomor 4. Mas ini satunya. Ini tadi Mas siapa? Mas Imam. Satunya? Mas Dimas. Yunas. Oke. Tool 1 ke ya, boleh ke tool nomor 4 boleh. Ya, ini kalau toolchain-nya sini ada M6-nya, kalau sana tidak usah. Perbedaannya itu kalau di CNC
bubut sama fresh ya, atau milling. Oke, karena ini tadi tidak saya kasih tool ya, karena ini hanya uji coba menyalakan, mematikan spindle dan ganti toolchain, itu aja. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tepuk tangannya untuk kedua teman kalian. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian kerjakan ya di linknya yang sudah saya share di LMS. Di situ ada LK1 dan LK2. Ini nanti dikerjakan. Nanti hasilnya akan saya sampaikan. Gitu. Oke, sekarang kita merefleksi dan mengevaluasi tadi ya, hasil apa yang kalian dapatkan hari ini. Yang pertama, kalian tadi apa? Cara menyalakannya, menyalakan spindle untuk yang mesin bubut gimana? Tekan apa? Menyalakan spindle tekan apa tadi? M3 S terus kecepatan 500 ya, S kecepatan. M3 kemarin yang sudah saya tugaskan ke kalian, artinya dia memutar spindle searah jarum jam. Itu M03. Terus S itu speednya, kecepatan. Baru kalau di sini tadi tekan EOB, kalau sana data input ya, perbedaannya itu ya, cara memasukkan inputnya seperti itu. Terus cara yang kedua, toolchain atau ganti pahat. Kalau di sini misalkan ini T1 mau ke T2 berarti tekan M6, itu yang di press. Kalau di sini T0 Ganti 2 ya Pak? ya, tool 2 berarti T0202 EOB cycle start. Oke, terus untuk yang sana tekannya berapa? Mas siapa tadi? Mas Imam sama Mas Yunas tekan M berapa? M6 ya, M6 dan T berapa yang kalian inginkan. Terus kalau sini pakai OB, sana pakai data input ya. Itu tadi perbedaannya di milling dan turning. Nah, di sini ada resuman materi F5. Nah, ini tadi ada perbandingan yang manual dan yang CNC. Yang sebelah kanan konvensional atau manual, yang sebelah kiri CNC. Bisa dilihat dari tampilannya, terus prosedur pengoperasiannya dan waktu proses. Nah, kalau kalian buat benda yang rumit tadi, kira-kira dikerjakan di mesin konvensional bisa nggak? Misal nggak blok motor, ning konvensional bisa nggak? Susah. Nah, kalau di mesin CNC sangat mudah sekali. Oke. Nah, ini materinya bisa kalian lihat, soalnya sudah saya share di grup ya. Sudah saya share di grup. Jadi bisa kalian pelajari. Ya, untuk kalian yang nilainya di tugas tadi, di LK tadi yang nilainya kurang, nanti saya akan kasih remedial ya. Nanti bisa remedi. Dan yang tidak remedi akan saya kasih pengayaan atau pertanyaan yang
di level di atasnya gitu ya. Nah, dan ini ada fungsi tombol-tombolnya juga sudah kalian pelajari. Kira-kira ada yang ingin tanyakan? Silakan. Belum, udah jelas semua. Silakan tanya, boleh. Sudah paham dan jelas semuanya? Oke. Terima kasih. Ini ada motivasi saya dari saya ya. Sebelum di penutupan, tidak ada siswa SMK yang bodoh, tetapi banyak siswa yang tidak mau belajar. Ini sesuai kenyataan apa enggak? Ya. Kalian kalau mau bisa harus belajar. Kalian bisa karena terbiasa. Itu. Makanya kalian kalau di sini silahkan kalian pakai mesin, boleh sampai sore silahkan. Yang penting di sini ada yang menunggui, ada Pak Joko atau ada guru yang lain, silahkan kalian praktek. Saya perbolehkan. Yang penting kalian bertanggung jawab atas mesin tersebut, karena itu tanggung jawab kita bersama. Baik, nanti tugasnya, oh iya, tugasnya tadi yang buat video saya kasih contoh ya videonya. Video kakak kelas kalian ini boleh dibuat, karena ini zaman sekarang kan ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Silakan kalian buat dimanapun. Ini ada contoh, kalau ini dicontoh di TikTok ya. Hai guys, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Minjan Saikila. Saya dari kejuruan teknik pemesinan. Saya kelas 12 TPM 2. Oke, kali ini saya akan menerangkan proses CNC dan cara penggunaannya. Ini adalah CNC. Di sini kita akan belajar caranya adalah MDI sudah, lalu kita akan masukkan ketika untuk menyalakan window. Oke, dengan ya, dan itu di sini sebentar ya, Gak usah anu tak. Ya, ini tadi contoh untuk membuat videonya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Nanti kalian boleh berkolaborasi dengan teman kalian ya, ada yang bantu video. Kalau tugasnya nanti ada 2 ya, satunya pakai bahasa Inggris. Coba belepotan nggak masalah, yang penting kalian mau belajar. Nanti tanya sama guru bahasa Inggrisnya. Guru bahasa Inggrisnya siapa? Mr. Yunus ya. Ya, nanti coba kalian buat videonya yang berbahasa Inggris gitu. Ya, sebelum saya akhiri, ice breaking lagi, boleh? Mau nyanyi apa? Sayonara. Sayonara. Apa? Padamu negeri ya.
Nah, lagu wajib aja padamu negeri ya. Oke. Ini aja. Nanti mau bukuin. Ya, boleh nanti. Janji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami berbakti. Ya, plus tepuk tangan. Ya, karena materinya sudah saya sampaikan, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dahulu. Gantian, coba tadi Mas Yunas pimpin doanya. Ayo Nas. Oke. Sebelum mengakhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.